Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia SMA bersama saya Ayudin SPD, guru SMN 1 Siang Kabupaten Subang. Pada kesempatan ini, materi yang akan dibahas yakni benzena dan turunannya bagian kedua. Materi ini pada kurikulum 2013 dipelajari pada kelas 12 semester 2. Pada video sebelumnya, yakni benzena dan turunannya bagian ke-1, dibahas yakni struktur dan tata nama benzena. Nah, pada bagian kedua ini yang akan dibahas yakni sifat dan kegunaan benzena dan turunannya. Oke, baik para sekalian, mari kita ikuti lanjutan dari materi ini. Sifat-sifat benzena. Warna dan wujud benzena. Benzena tidak berwarna atau berwarna kuning muda dan mempunyai bau yang manis. Benzena berwujud cair pada suhu kamar dan di masa lalu bahan ini biasa digunakan sebagai pelarut industri dan sebagai aditif bensin, yaitu untuk menaikkan nilai oktan dari bensin itu. Dan sekarang ya tidak dipakai lagi karena ada yang lebih ramah lingkungan daripada benzena untuk menaikkan nilai oktan dari bensin ini. Sifat kedua, mudah terbakar dan menguap. Benzennya tidak begitu reaktif, tapi sangat mudah terbakar sebab kadar karbon yang terkandung dalam benzena itu sangat tinggi. Benzena juga mudah menguap ke udara. Benzena hanya larut sedikit dalam air dan uapnya lebih berat dari udara. Jadi kalau ada uap benzena di udara, maka benzena ada di bagian bawah ya, karena dia lebih berat daripada udara. Sifat selanjutnya, strukturnya simetris dan planar. Ya, benzena pada dasarnya senantiasa mempunyai struktur yang simetris dan planar. Susunannya sebagai kristal lebih rapat. Titik lelehnya ya ini 5,5 derajat Celcius lebih tinggi dibanding dengan heksana ya yang titik lelehnya min 95 derajat Celcius. Ini heksana itu adalah C6H14 ya. Jadi sama-sama memiliki C-nya 6, tapi kalau heksana itu rantainya terbuka ya dan ikatannya semuanya tunggal. Jadi titik lelehnya benzena lebih tinggi ya dibandingkan dengan hidrokarbon yang lain yang sama C-nya 6. Ya, baik para siswa sekalian, sifat selanjutnya yakni cenderung mudah mengalami reaksi substitusi ya dibanding reaksi adisi. Nah, sifat ini sangat mengagetkan para ilmuwan kimia pada waktu itu. Karena benzena itu mirip dengan alkena alkuna, sama-sama mempunyai ikatan rangkap ya atau sama-sama terjenuh. Alkena alkuna itu mudah mengalami reaksi adisi. Namun benzena ini justru terbalik, malah mudah mengalami reaksinya substitusi dan sulit mengalami reaksi adisi. Benzena cenderung mengalami reaksi substitusi ya, dibanding dengan reaksi adisi. Hal ini disebabkan karena adanya sistem delokalisasi elektron yang menstabilkan benzena. Beberapa contoh reaksi substitusi benzena, ya diantaranya ada 4, yakni ada halogenasi, kemudian alkilasi, nitrasi, dan sulfonasi. Ya, halogenasi atau pengikatan halogen ya oleh benzena. Nah, benzena kalau direaksikan dengan X2, ini lambang gas halogen ya, X2, akan menghasilkan halobenzena ya. Jadi salah satu H dari benzena diganti dengan halogen ya. Kemudian H yang tadi digantikan oleh X itu oleh halogen, yaitu berikatan dengan halogen yang satunya menjadi HX, jadi atau asam halida. Ini adalah rumus umumnya ya.
Rumus khususnya misalnya kalau X-nya halogennya misalnya ya diganti dengan Cl2 gas klor, maka akan terbentuk ya klorobenzena ya, dan asam klorida. Ini untuk pengikatan halogen atau halogenasi. Ya, kemudian yang kedua alkilasi ya, pengikatan alkil ya, alkil itu R ya. Misalnya benzena rumusnya direaksikan dengan RX, ya ini halo alkana ya, akan menghasilkan alkil benzena. Jadi H-nya ya dari benzena disubstitusi oleh R, alkil ya. Nah, H yang tadi disubstitusi itu berikatan dengan X, jadi HX ya, asam halida. Nah, misalnya kalau RX-nya itu adalah apa ini? Ya CH3Br ya, apometilbromida, maka yang akan dihasilkan adalah ya metil benzena ya atau toluena ya ditambah HBr ya atau asam bromida ya. Kalau nanti misalnya RX-nya dengan etil ya, nanti adalah jadi etil benzena. Kemudian X-nya apa? Nanti jadi HX atau nanti kalau misalnya X-nya adalah Cl, ya HCl. Kalau X-nya misalnya I, jadi HI. Ya. Ini untuk alkilasi ya, pengikatan alkil ya, oleh benzena. Selanjutnya nitrasi ya, atau pengikatan nitro ya. Jadi kalau benzena direaksikan dengan asam nitrat pekat, itu maka nitronya akan diikat oleh benzena ya, menghasilkan nitrobenzena. Kemudian ditambah H2O atau air ya. Ini untuk nitrasi. Ya, selanjutnya yang keempat sulfonasi ya, pengikatan sulfonat ya. Jika benzena direaksikan dengan asam sulfat pekat, itu akan menghasilkan asam benzena sulfonat ya dan H2O. Ya, inilah reaksi substitusi pada benzena ya. Jadi yang pertama adalah halogenasi, yang kedua adalah alkilasi, ketiga nitrasi, dan keempat adalah sulfonasi. Kemudian sifat benzena selanjutnya derajat keasaman ya atau pH. Fenol ya salah satu turunan dari benzena ya atau asam benzoat termasuk dalam kategori asam lemah. Asam benzoat lebih kuat keasamannya daripada fenol. Fenol yang memiliki gugus OH, ini juga kelainan ya, gugus OH biasanya basa, tapi fenol ya memiliki gugus OH ternyata bersifat asam lemah, yang berarti memberikan ion H+. Ya, ingat konsep asam basa Brown-Sedlowry ya. Jadi asam itu adalah memberikan ion H+ atau donor proton ya. Kemudian anilin ya mempunyai gugus NH2 ya. Ini bersifat basa lemah. Ya, basa lemah berarti akseptor proton ya atau menerima ion H+. Ini konsep asam basanya di Brown-Sedlowry. Jadi fenol walaupun punya gugus OH itu bersifat asam lemah. Kemudian anilin yang memiliki gugus NH2 itu bersifat basa lemah. Ya, kemudian para sekalian sifat benzena ya selanjutnya yakni bersifat karsinogen ya. Jadi dapat menyebabkan tumbuhnya sel kanker. Menghirup benzena dalam jangka pendek dapat menyebabkan pusing, ya, kelelahan, sakit kepala, serta iritasi pada mata, kulit, dan tenggorokan. Ya, pada tingkat tinggi, paparan benzena dapat menyebabkan ketidaksadaran, ya, pingsan. Kemudian, paparan jangka panjang terhadap benzena dapat mengakibatkan risiko terkena kanker. Ya, jadi ini alasannya ya yang kuat kenapa tidak dipakai lagi sebagai zat aditif untuk menaikkan nilai kolesterol pada bensin ya. Ini alasannya ya. Jadi baik sentuhan kulit ataupun uap itu bisa berisiko pada kesehatan. Ya, itu untuk benzena. Kemudian sekarang gimana kegunaan benzena dan turunannya? Ya, ini benzena ya dan turunannya. Ini yang masih dipakai kegunaannya.
Benzena dipakai sebagai pelarut dan bahan dasar sintetis untuk berbagai senyawa turunannya ya, turunan dari benzena, termasuk tirena dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ini turunan benzena ya namanya adalah toluena ya atau metilbenzena ya. Toluena dimanfaatkan sebagai bahan pelarut dan bahan utama dari pembuatan asam benzoat ya. TNT ya, trinitrotoluene dan lain sebagainya. Ini TNT adalah bahan peledak ya. Kemudian kalau asam benzoat itu pengawet sering ada dalam makanan, biasa namanya dalam minuman ya. Ya, kemudian para sekalian ya turunan benzena selanjutnya itu fenol ya. Fenol ada gugus OH di benzena. Ya, fenol ini bersifat asam lemah ya, dipakai sebagai bahan dasar dari proses pembuatan plastik dan obat-obatan ya. Ini seperti antiseptik dan desinfektan. Jadi ini biasanya itu bahan untuk apa di WC biasanya ya, dengan berbagai macam merek dagang ya. Itu mengandung fenol ya untuk desinfektannya misalnya. Kemudian turunan benzena selanjutnya ada itu ya asam benzoat ya. Rumusnya ada apa? 1H dari benzena diganti dengan COH. Nah, ini asam benzoat sering terdapat di minuman ya, sebagai pahit ya, pengawet makanan ya, baik makanan kering atau makanan basah ya, air ya, dan bahan baku pembuatan fenol. Ini asam benzoat. Sering lihat ya, boleh Anda lihat di apa di minuman itu mengandung asam benzoat atau mungkin garamnya ya, natrium benzoat dan yang lainnya. Kemudian berikutnya yaitu nitrobenzena. Ya, nitrobenzena digunakan sebagai pewangi pada sabun ya, dan pembuatan anilin ya, untuk nitrobenzena. Selanjutnya yaitu NH2 gugusnya ya anilin ya. Anilin atau nama IUPAC-nya ya aminobenzena, kemudian nama trivianya fenilamina ya. Digunakan sebagai obat-obatan dan bahan dasar zat warna di ajo. Ajo itu adalah gugus fungsi salah satu ya, di berarti dua. Ada dua gugus fungsi ajo. Ini sebagai apa bahan dasar untuk zat warna pada biasanya pakaian. Ya, kemudian para sekalian turunan benzaldehyidnya yaitu benzaldehid ya. Jadi ada gugus aldehid pada benzena. Nah, kegunaan benzaldehid itu sebagai favoring agent ya, sebagai agen penyedap rasa pada industri makanan dan minuman. Kemudian pemberi aroma wangi pada industri sabun, parfum, dan kosmetik. Dan pembuatan obat-obatan di industri farmasi. Jadi banyak sekali kegunaan dari benzaldehid dan sering kita gunakan ya. Kita sering gunakan di makanan atau apa di sini sabun, kosmetik dan sebagainya. Ternyata itu mengandung aromanya atau mengandung benzaldehid. Selanjutnya yaitu SO3H ya gugusnya atau asam benzena sulfonat ya. Nah, ini asam benzena sulfonat ya digunakan sebagai pembuatan obat dan pemanis buatan ya. Jadi sakarin ya itu pemanis buatan termasuk turunan dari asam benzena sulfonat. Ini sakarin ini kekuatan manisnya kira-kira 300 sampai 400 kali manis dari gula pasir. Ya, itu ya. Jadi dipakainya untuk pemanis buatan atau namanya misalnya sakarin contohnya. Ya, baik para siswa sekalian, sekarang turunan benda selanjutnya itu ada gugusnya ada CH3, ada NO2 ya. Ini ada NO2-nya atau nitro ada 3 buah ya. Namanya adalah 2,4,6 trinitrotoluena. Nah, ini sering disingkat TNT ya, trinitrotoluena. Gunanya adalah sebagai bahan peledak atau dinamit ya. Jadi pada bahan peledak atau dinamit bisa salah satu bahannya yaitu menggunakan TNT. Nah, itulah para saudara sekalian ya bahasan tentang kegunaan benzena dan turunannya ya. Bagian kedua ya
tentunya masih banyak lagi turunan benzena yang belum saya sampaikan ya. Namun karena keterbatasan waktu dan lain sebagainya, sehingga ya sampai di sini dulu bahasan tentang ya benzena dan turunannya bagian kedua. Tentunya semoga memberi manfaat ya bagi kita semua, khususnya untuk saya sendiri. Ya, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.